Halo, selamat datang di El Kasus dengan aku, Bielsah. Dan ya, seperti biasanya, kalau misalkan kalian mungkin belum subscribe, silahkan kalian subscribe dulu. Kalian tekan tombol loncengnya di sini di pojok. Di pojok mana nih? Pojok kiri atau kanan lah ya. Terus juga maaf kalau misalkan aku biasanya 1 minggu tuh agak sering uploadnya, sekarang agak jarang-jarang karena di sini ruangannya dipakai untuk ngechat rek yo. Jadi yo aku sih belum punya ruangan pribadi karena aku ada di kerjaan, jadinya ya nggak bisa terlalu terlalu dalam-dalam banget lah gitu kan. Jadi buat kalian yang mungkin ngerasa kalau misalkan kalian itu bosen lihat channelku gitu, kalian bisa lihat video-videoku yang lain ya, video yang mana aja yang penting kalian ngelihat lah ya. Dan kali ini ya El Kasus akan membawakan sebuah kasus di mana kasus ini tuh berhubungan dengan penghabisan nyawa oleh ibu tiri. Itu ibu tiri ini tuh menghabisi anak usia 6 tahun yang dimana ini adalah anak kandung dari ayahnya gitu, atau mungkin bapak yang sudah dinikahinya. Ya gitulah intinya. Ya udahlah, mungkin biar nggak panjang-panjang banget ya, kita langsung aja ke kasusnya. Dan berikut ini adalah ceritanya. Di sini aku ingin mencoba untuk membawa kalian ke imajinasi pikiran kalian tentang kasus ini. Coba kalian tenangkan situasi dan coba dengerin aku menjelaskan kasusnya sambil membayangkan seolah-olah kalian melihat gambarannya. Jadi kasus ini tuh terjadi di Kelurahan Parit Tokayah, Pontianak, Kalimantan Barat. Pelaku bernama Iftahur Rahma, umur 24 tahun. Dan informasi sedikit tentang dia ini merupakan ibu tiri dari korban bernama Ahmad Nizam Al-Fahri, umur 6 tahun. Mereka ini tuh hidup di sebuah rumah sederhana yang dimana layaknya seorang keluarga biasa aja. Dan namanya ibu tiri sudah pasti anak 6 tahun itu bukanlah anak kandungnya. Kronologi dari kasusnya adalah pelaku itu menjelaskan bahwa awalnya korban ini tuh pulang ke rumah pada hari Senin tanggal 19 Agustus 2024 sekitar pukul 11 siang. Setelah itu ya, bukannya disambut dengan layaknya seorang anak. Ibu tiri ini tanpa alasan kemudian marah-marah sama korban. Dan korban ini tuh ditarik tangannya dan dibawa ke halaman belakang rumah. Pelaku itu gak hanya menarik tangan korban, tetapi juga sempat mengunci korban di halaman rumah tersebut. Dan yang membuat aku sedih membayangkan adalah pada saat mengunci di halaman itu, ibu tiri ini itu sama sekali tidak memberinya makan, sampai-sampai anak itu benar-benar lemas dan juga kelaparan. Coba bayangkan betapa sakitnya otak ibu tiri ini sampai-sampai tega banget melihat keadaan anak usia 6 tahun seperti itu. Kebodohan ibu tiri itu tidak sampai di situ aja. Ketika pelaku melihat anak itu sudah lemas dan juga kelaparan, akhirnya dia itu menyuruhnya masuk ke dalam rumah untuk mandi. Dan pada saat anak kecil itu berjalan pelan-pelan dengan keadaan yang sedikit agak sempoyongan karena lemas, pelaku ini tuh gak sabar dan mendorong tubuh korban di depan kamar mandi. Hingga ya korban terjatuh dan kepalanya terbentur di ubin kamar mandi. Tidak lama dari itu, keadaan dari korban itu mulai menurun. Dia itu mulai susah menghela nafas hingga pelaku itu mencoba untuk memberikan nafas buatan dengan cara meniup mulut korban dan menekan dada korban. Saat itu, mungkin kondisi dari nafas korban itu mulai teratur. Tapi sayangnya, hal itu enggak berselang lama gitu. Korban itu kembali susah bernafas dan pelaku itu berusaha meniup mulut korban berkali-kali dengan harapan korban kembali normal pernafasannya. Namun ya semua itu sia-sia. Anak usia 6 tahun tersebut akhirnya meninggal dunia dengan keadaan yang sangat menyedihkan. Sedangkan pelaku pada saat itu merasa panik karena melihat keadaan korban yang sudah tidak bernafas lagi. Pelaku itu bingung dan berpikir gimana caranya menyembunyikan jasad dari anak malang itu.
Ya bukannya merasa bersalah atas tindakan dan juga ulah bodohnya, ibu tiri itu malah melakukan tindakan yang menurutku memperlihatkan bahwa dia adalah seorang setan yang berkedok sebagai manusia. Dia itu menyeret anak itu ke halaman belakang rumah sambil mencari beberapa kantong plastik dan juga sebuah karung gitu. Kemudian setelah itu anak tersebut itu dimasukkan ke dalam kantong plastik yang dimana dilapisi dengan karung yang sudah disiapkan tadi. Hingga akhirnya tubuh anak tersebut dimasukkan ke dalam celah dinding yang dimana ya tembok rumah pelaku dan juga tembok rumah tetangga itu saling berhimpitan. Jadi kayak biasanya kan ada lompongan gitu ya, lowongan tengah kecil ya ditaruh di sana. Jadi bisa dibayangkan ya betapa teganya ibu tiri tersebut melakukan hal yang sekeji itu. Sekarang pertanyaannya adalah, anak ini kan punya ayah, otomatis ayah kandungnya sudah pasti nyariin kan. Nah, gimana cara si ibu tiri ini memberikan alasan kepada ayah tersebut bahwa anaknya tidak ada? Jadi pengakuan dari pelaku ini, dia itu beralibi bahwa si anak itu diculik oleh dua orang yang nggak dikenal. Yang dimana dua orang ini adalah imajinasinya si ibu tiri itu. Mereka bilang bahwa ingin mengambil anak itu atas suruhan ayahnya. Padahal si ayah korban pun tidak tahu apa-apa dan tidak menyuruh apa-apa. Karena si ayah merasa tidak ada yang mencurigakan, ya si ayah pun pasti percaya. Dan ya sambil mencari anaknya namun gak menemukan apa-apa, gak ada hasil apa-apa. Akhirnya si ayah tersebut langsung melapor kepada Polda Kalimantan Barat dan berusaha untuk menjelaskan bahwa anaknya telah diculik oleh dua orang yang gak dikenal. Singkat cerita, gak berselang lama dari itu, ayah korban mendengar suara dering telepon dari HP-nya. Ayah tersebut mengecek HP-nya dan melihat ternyata mertuanya yang menghubunginya. Setelah diangkat, mertuanya itu menginformasikan bahwa anaknya Ahmad Nizam Alfari yang masih berumur 6 tahun itu telah meninggal dunia. Akhirnya ayah kandung korban itu berusaha melakukan pencarian jasad korban. Pencarian itu yang membutuhkan waktu yang cukup lama. Hingga akhirnya pada tanggal 22 Agustus 2024 sekitar tepatnya ya itu pukul 19.05 malam. Jadi ada sebuah bau yang cukup menyengat. Jadi ada sebuah bau itu apa ya? Ada bau yang cukup menyengat yang berada di samping rumah korban yang membuat penasaran. Ya ketika didatangi ada sebuah bungkusan karung yang cukup mencurigakan. Dan pas waktu itu ya langsung dibuka ya. Ketika dibuka ya sudah pasti ada satu jasad anak kecil yang mulai membusuk dan menyedihkan. Dari situlah akhirnya terkuak bahwa si ibu tiri tersebut adalah pelakunya. Dari perbuatan itu pelaku dijerat dengan pasal 80 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara dan denda 3 miliar rupiah. Bayangkan, itu cukup lama gitu kan, tapi menurutku ya cukup sepadan kalau misalkan hukuman itu benar-benar dilakukan ya kan, karena kita ya tahu lah ya hukuman di Indonesia itu seperti apa, apalagi sekarang lagi banyak banget rame di luar sana gitu ya. Tapi kita nggak akan bahas itu ya. Jadi ya kita kalau menurut opini ku aja ya dalam kasus ini ya otomatis sangat menyedihkan sih ya, karena kita tahu bahwa dari dulu tuh stereotip ibu tiri itu biasanya sangat jahat, tapi ya nggak semuanya seperti itu. Kita nggak bisa memukul rata bahwa semua ibu tiri seperti itu, nggak bisa. Kalau gitu kita nggak dewasa gitu kan berpikirnya. Aku yakin di luaran sana ada banyak ibu tiri yang sangat baik juga, pastinya ada juga lah. Tapi ya semoga polisi itu benar-benar bisa menegakkan hukum yang ada gitu, dan orang tolol ini itu benar-benar dihukum sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu. Alhamdulillah. Ya udahlah, mungkin itu aja ya. Sekali lagi ini adalah sebuah kasus yang memang menurutku sangat sedih ya. Sebenarnya mau beberapa hari yang lalu mau aku upload tapi baru bisa aku upload. Ya, begitulah. Ya, terus sekali lagi terima kasih buat kalian yang sudah stay di YouTubeku, yang sudah stay di Alkasus. Sekali lagi terima kasih, maaf kalau misalkan aku agak delay gitu kan ya, aku nggak tahu kenapa ya, aku moro-moro pikiranku rada lemot gitu, kenapanya aku nggak ngerti sih, tapi ya wis intinya terima kasih buat kalian sudah nonton Kasus sampai habis.
Sampai jumpa lagi di El Kasus selanjutnya dengan aku Bielsa. Sampai jumpa.